keterampilan hidup kita. Karena bagaimanapun sekolah memiliki kewajiban untuk menyiapkan peserta didiknya tidak hanya tamat membawa pulang ijazah, tetapi ada keterampilan yang harus dimiliki sebagai bentuk persiapan awal memasuki masyarakat, baik itu untuk kegiatan yang berhubungan dengan keterampilan apapun, sepanjang sangat bermanfaat untuk memberikan bekal kepada kita memasuki persaingan dunia usaha, dunia industri, dan kegiatan sosial kita di dalam bermasyarakat. Maka dalam satu kewajiban banyak hal sebenarnya yang kita pikirkan. Awalnya saya berpikir kita akan menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 1 Sakra untuk program budidaya ayam karubi, ya. Jadi ada ayam kampung, jadi pemeliharaan budidayanya menggunakan bibit ayam kampung bersertifikat, ya. Jadi karubi itu kampung unggul bersertifikat. Ayam aja di sertifikat, masa itu tidak masalah sertifikat, ya. Saya pikir itu, tetapi karena mengingat jumlah bos yang disiapkan untuk setiap koordinator sangat terbatas, sementara untuk pemeliharaan ayam KUB per 100 ekor DUC saja ada 900.000 kalau DUC. Anak ayam kecil itu yang baru ditetaskan 1 hari itu 900.000. Belum kita harus beli pakan lagi, jadi pakannya itu 410.000 per sak untuk 50 kilo. Ya memang tidak sebanding memang antara jumlah anggaran yang disiapkan oleh sekolah dengan bentuk usaha yang dilakukan. Nah, yang kedua, saya pikir pengolahan sampah limbah untuk menjadi kompos. Di tempat saya itu ada sisa kotoran ayam yang dicampur dengan sekam bekas, itu ada 800 karung per 1 bulan sekarang. 800 karung. Jadi kalau kita olah itu menjadi bahan kompos, tetapi memerlukan waktu untuk sampai menjadi kompos itu kan 3 bulan, ya. Dengan kita menggunakan starternya E4. Coba setelah saya hitung, kita ini dengan jumlah sekian akan menjadi sangat sibuk sekali, terutama membagi waktu antara jam sekolah, kemudian ekstrakurikuler, dan kita istirahat serta kegiatan sosial kita di rumah. Ribet juga ini, ya. Setelah itu memiliki kemampuan untuk kita kerjasama dengan Denpasar, dengan Bali, dengan BPRM. Saya ekspor setiap 1,5 bulan itu 1.200 karung ke Bali dari sisa pengolahan sampah, ya. Tetapi butuh mesin pencacah, ya. Siapa yang memberikan mesin pencacah itu? Untuk sekolah mampu juga ini. Ya. Jadi hubungan dengan itu maka saya coba berpikir yang lain. Nah, akhirnya kita ketemu dengan yang paling murah, ya. Yang paling murah yang memungkinkan untuk bisa kita lakukan dan proses yang cepat, dikurang sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan. Itu adalah budidaya jamur tiram, ya.
ringan, ya ringan. Budidaya jamur tiram cocok. Jadi modelnya nanti adalah kita di sekolah akan kita pergi survei ke tempatnya dulu. Kenapa perlu survei? Untuk kita melihat faktanya pemeliharaan seperti apa, sehingga kita punya gambaran. Ya, tidak menjadi cerita doang di atas langit ketujuh. Ya, tapi kita tidak tahu mana sih barangnya, jamur kuping, jamur tiram itu bedanya apa, nanti kita di sana. Ya, kita survei lokasi tempat pembudidayaannya. Nah, setelah dari sana baru kita kemudian kita undang beliau, bisa di sini, bisa di sana, untuk menjadi guru tamu kita. Ya, yang akan menjelaskan lebih detail, lebih rinci tentang tahapan-tahapan persiapan berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan jamur itu. Kalau kita lihat di beberapa kegiatan usaha ini memberikan prospek sebenarnya. Dengan modal 250.000 orang bisa mendapat keuntungan sampai dengan hampir 600.000. Itu prospek. Jadi sangat menarik. Ya. Kenapa? Karena kebutuhan masyarakat kita tentang sayur mayur ini cukup tinggi. Nah, sementara pasar itu tidak bisa memenuhi pasokan, kebutuhannya tinggi. Ya. Nah, apalagi dibuat sop, ya paling enak sekali. Pisau kemudian dicampur dengan kaki ayam, kakinya apalagi ceker ayam ya. Ya, ceker ayam ataupun dengan leher ayam kan sekarang kan ada kan. Nah, itu dia. Jadi dengan program ini kita rencanakan akan berjalan dengan tahapan-tahapan seperti yang saya dulu pernah memelihara jamur, tapi bukan jamur begitu. Pada saat saya masih kuliah tahun 1982, lain ya, sebelum Anda jauh, belum lahir, belum menikah ya. Saya sudah melihara itu, tetapi saat itu jamur merah, ya, jamur merah. Hanya kemampuan kualitas tubuhnya hanya sekitar 70%. Ya, makanya saya tinggal, ya, karena saya tidak produktif. Nah, saya melihat sekarang ini dengan banyaknya tempat untuk bisa kita tinjau, bisa kita ajak kerjasama, maka akan semakin menarik rupanya. Ya. Semakin menarik buat kita bagaimana kita mulai dari tahap merencanakan, kemudian mendiskusikan tahapan-tahapan pelaksanaannya sampai dengan kita menyiapkan bibitnya, kemudian kita pelihara kebudayanya, baru terakhir nanti kita akan panen. Ya. Nah, disitulah peran nanti kelompok. Jadi kita buat kelompok nanti, ya. Jadi setiap kelompok dan kelompok yang lain itu akan melakukan pertama pemantauan, kemudian akan mempresentasi pada setiap kali pertemuan kita setiap Jumat di perkelasnya. Ya, makanya kita tidak campur. Kalau dicampur nanti terlalu ramai. Ya, dan kita tahu pertumbuhan perkembangan apa yang dialami oleh setiap kelompok itu. Ya, di mana tempat kekurangannya, di mana tempat kelebihannya, nanti kita bisa sharing gitu, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Gitu. Kalau pelihara ayam broiler sih enak, ya cuma kita dulunya nggak harus besar ya. Ya. Kalau mau ikut belajar pelihara ayam broiler, saya sedang pelihara ayam broiler 12.000 ekor hari. Baru kemarin masuk bibit di usinya dari PT Mitra Sejahtera. Ya. Jadi jamur perang, jamur
ini, nanti kan kita akan melakukan uji coba pada 3 media. Ya. Jadi ada media yang menggunakan arang, ya, arang dicampur dengan abu gosok itu. Ada yang menggunakan nanti media dari serbuk gergaji, dan ada yang menggunakan media dari sekam halus yang dicampur. Nanti kita perbandingannya, ya. Kita perbandingannya mana yang bagus tumbuh dan lebih besar, gitu. Ya. Kita lihat itu. Tapi nanti ilmunya yang lebih dalam, yang lebih jauh nanti kita akan tanya kepada ahlinya, ya. Ahlinya yang sudah pernah mencoba. Jadi kita akan ke sana, nanti kita akan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kita sampaikan ke beliau untuk kita mendapat penjelasan. Ya. Sekaligus merencanakan dan kita membuat semacam kerjasama bagaimana tempatnya beliau. Tapi kalau kita bawa pemeliharaannya di sekolah itu di mana tempatnya nanti di ruangan? Ya. Sebab itu kan ada sebagian di pagi hari baru kena pencahayaan matahari, tapi pencahayaannya secara tidak langsung. Sore juga kena pencahayaan matahari, tapi pencahayaan tidak langsung juga. Kalau di sekolah kita nggak tahu. Masa mau kita pilih peliharaan di bawah lubang? Ya, nggak memungkinkan gitu ya. Nah, jadi baik. Sudah selesai apa tadi? Sudah? Ya, baik. Jadi yang pertama sekarang kita akan menyusun dulu kelompok, ya. Kelompok kita, ya, kelompok kita. Kemudian nanti kita atur jadwalnya untuk kita lakukan kunjungan pertama, ya. Kunjungan pertama ke tempat budidaya. Sebab kalau kita pergi rombongan begini dikira pergi demo nanti. Ya ditolak nanti bingung dan masyarakat ada apa ini kira demo tunjukkan minyak goreng kira ya. Jadi nanti kita atur jadwal secara bergelombang jam sekian sampai jam sekian kelompok ini kelas ini ya. Kita atur sedemikian rupa sehingga nanti kita ke sana ya mungkin sekitar 1 jam di sana, kemudian diikuti oleh berikutnya dan sampai dengan kegiatannya selesai. Baik, untuk pertama kali kita akan membentuk kelompok gugus, ya, gugus produk, ya, gugus produktif. Nanti kita susun gugus produktifnya. Jadi apa saja yang kita perlukan, nanti kita di sana. Kita akan mengurus itu, kemudian setelah itu kita baru akan berdiskusi apa saja hal yang akan kita tanyakan. Ya kalau kita berkunjung, jangan kita pergi pelangap-pelangap balik dan kota apa kan? Ya, jadi kita pergi kita melihat dulu, ya kondisinya seperti apa. Nah kalau memungkinkan, ya kita bisa melakukan kegiatan semacam dialog di sana. Mulai dari proses penyiapan alat dan bahannya, ya kemudian bagaimana dengan pembibitan. Tapi yang jelas saya katakan bahwa ini kayaknya dengan anggaran yang ada sangat terbatas ini, otomatis kita akan semacam apa ya, urun rembuk nanti ya, urun rembuk terutama pada saat pengadaan bibit, ya pengadaan bibit kalau dihitung per 1 siswa nggak cukup duit itu, gitu ya. Terus bagaimana kita mau membayar guru tamu kalau kita mengajak atau membawa beliau untuk menjelaskan tentang hal itu ke sekolah. Nah, namanya kita mencari ilmunya orang ya harus kita bayar juga itu ya. Nah, untuk pengadaan bibitnya, kemudian transportasi kalian sendiri ke sana, nah, harus dipikirkan dan dirumpukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini ada di Sakra juga tempat budidayanya ada di Sukarare, ada dari Sukarare di sini? Ada Sukarare ya. Nah, cuma mungkin pernah lihat nggak tempatnya budidaya itu? Sukarare. Pernah lihat? Sukarare apa juga? Ya, pernah lihat ya. Nggak pernah lihat. Ada juga tapi di Selong jauh. Di Cerue. Ya. Di Selong depan SMA Negeri 1 Selong itu jauh. Ada yang tahu tempatnya kalau sekitar sini Kecamatan Sakra Barat?
Itu kan. Ada tahu lokasinya? Tahu? Ada tahu? Siapa yang tahu tempatnya? Ya? Iya. Ya. Oh tahu tempatnya di Sakra Barat. Yang di mana ini? Di mana? Di sana. Yang di Palung. Di Palung ya, perempatan Palung. Kita belok kanan ya. Tempat Berarti ini. untuk jurusan ke Pro itu ya. Oh. Tempat ini lebih dekat Nah, lagi. itu lebih dekat Dekat, lagi, iya. lebih dekat Iya. lagi. Bisa kita pulang pergi kan? Lebih dekat. Ya, ya. Nah. Oke, ya. Ya. Nah, nanti akan kita coba pergi survei sebentar dulu sekitar setengah jam, ya. Anda sambil berdiskusi tentang masalah kelompoknya. Kami akan ke sana melihat lokasi bapaknya yang terdekat, bapaknya yang terdekat sini. Nanti coba kita berbicara dengan beliau bagaimana kemungkinan untuk bisa kita lakukan survei dulu di awal dulu, ya. Nanti kita berbicara di sana. Saya kira itu ya ada pertanyaan. Jadi sekarang adalah pembagian kelompok ya. Bagi kelompok nanti adil. Jadi berapa yang putra, berapa yang putri dibagi secara seimbang ke kelompok. Ya, jangan wah mamu semua, ini semua. Gitu. Ya, ya kita atur secara seimbang. Berapa jumlah putri, berapa jumlah putra agar bisa. Baik.